Selamat pagi Pak Wisnu Prajogo, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi yang berjudul The Work of Leadership. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok A yang beranggotakan Heri Yuwanisa Amita, Fitri Alvinasari, Esther Widiawati, saya sendiri Dalu Nurjanah, dan yang terakhir ada Elisna Prajika. Untuk materi yang pertama yaitu apa tugas utama seorang leader. Tugas utama seorang leader adalah mengenali apakah tantangan itu termasuk ke dalam tantangan yang teknikal atau tantangan yang aditif. Tantangan teknikal itu apa? Jadi tantangan teknikal adalah tantangan yang dimana kita sendiri sudah tahu apa itu jawabannya, sudah ada rumusannya, sudah ada hitung-hitungannya, dan jawabannya itu pasti dan terprogram. Sementara sekarang ini kita sedang berada di era pandemi, di mana kita sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak pasti, atau yang biasa disebut sebagai tantangan aditif. Untuk materi berikutnya yaitu what is adaptive leader? Adaptif berarti cerdas. Cerdas yang dimaksud di sini adalah mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Jadi, kepemimpinan yang adaptif berarti kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang baru. Adaptive leader adalah satu-satunya gaya kepemimpinan yang menurut kelompok kami sangat relevan di era sekarang ini, di mana kita sedang berada di era pandemi COVID yang pastinya seorang pemimpin akan dituntut untuk dapat menghadapi tantangan yang tidak pasti agar kita bisa survive. Karena solusi dari permasalahan adaptif ini sendiri tidak terletak pada rangkaian eksekutifnya, melainkan untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan keterlibatan orang di seluruh organisasi tersebut. Kalau kita berbicara mengenai adaptive leader, pemimpin yang adaptif itu akan banyak mendengarkan dan bertanya daripada memberikan petunjuk. Karena mereka memahami situasi, kemudian akan memetakan yang terakhir akan mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang adaptif tidak akan merasa malu mengakui bahwa dirinya tidak selalu memiliki jawaban atas segala permasalahan yang dihadapinya, karena dia akan membuka diri dan mau mendengarkan konstruk kritik atau kritik yang membangun dari para rekan kerjanya. Jadi mereka atau pemimpin yang adaptif akan banyak mendengar dan mengamati, karena dengan mendengarkan dan mengamati mereka akan paham dan bisa mengambil keputusan yang memang efektif dan tepat. Selanjutnya adalah pemimpin harus memobilisasi pengikut. Kalau kita berbicara lagi mengenai adaptive leader adalah bahwasanya pemimpin yang adaptif ini akan merangkul semua pihak. Dia memahami aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dan no one left behind. Prinsip ini dijalin dengan sangat baik kalau bisa tidak ada tim yang tertinggal, tidak terdengar atau bahkan terlewatkan. Jadi, dia akan mengakomodir semua pihak. Mengakomodir di sini maksudnya adalah bukan berarti menyetujui semua masukan dari berbagai pihak, tetapi lebih memilah, mempelajari, memilih, dan hingga akhirnya tahu keputusan mana yang akan dibuat. Sebagai seorang pemimpin, dia juga mempunyai mindset bahwa konsekuensi menjadi seorang pemimpin di era sekarang itu lingkungan bisnisnya tidak terprediksi dengan baik. Oleh karena itu, mereka harus terbuka dengan berbagai macam kemungkinan dan mereka tidak boleh egois. Havertz dan Lowry membuat sebuah poin inti bahwa perubahan tidak bisa dihindari, dan karena itu perubahan adalah sesuatu yang harus dibiasakan oleh para pemimpin. Namun ada perbedaan antara kepemimpinan dan otoritas yang akan dijelaskan melalui 6 prinsip untuk memimpin pekerjaan yang adaptif. Prinsip tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisna Prajika Septiani, nomor mahasiswa 30545. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai 6 tipe kepemimpinan adaptif. Jadi, belakangan ini dunia itu terasa sangat cepat, dari pergeseran, perubahan, dan juga banyak pembaruan yang begitu tidak menentu. Kecepatan teknologi ini muncul setiap waktu. Nah, perpindahan gaya hidup atau bisnis itu sudah sering terjadi. Nah, sehingga kita harus siap menghadapi situasi seperti saat ini. Nah, bahkan yang terbaru ini ada COVID kan. Nah, jadi
orang-orang sebelumnya itu tidak menyangka bakal ada bencana pandemi seperti ini. Nah, yang mempengaruhi kehidupan banyak orang yang berubah itu bukan hanya dari cara mereka menjaga kesehatan, tetapi juga dalam berinteraksi dan juga cara membeli barang. Nah, sehingga era seperti ini bisa disebut dengan era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, atau lebih simpelnya, era seperti itu bisa disebut dengan era yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, dengan begitu, pada era saat ini itu dibutuhkan gaya kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan yang sebelumnya itu tidak disangka bakalan datang. Kepemimpinan ini disebut dengan adaptive leadership. Nah, jadi di sini ada 6 tipe dari kepemimpinan adaptif. Yang pertama yaitu getting on the balcony, kemudian yang kedua ada identifying the adaptive challenge, kemudian yang ketiga regulating distress, kemudian selanjutnya maintaining discipline attention, kemudian selanjutnya giving the work back to the people, kemudian selanjutnya protecting voice of leadership from below. Nah, saya akan menjelaskan prinsip pertama, yaitu getting on the balcony. Ini adalah gagasan bahwa para pemimpin tidak boleh terlalu terjebak dalam permainan, sehingga mereka lupa untuk naik ke balkon dan meletakkan segala sesuatunya dalam perspektif. Dengan kata lain, penting bagi para pemimpin untuk dapat melihat gambaran besar untuk menempatkan perubahan dalam perspektif. Nah, ini itu maksudnya di mana kebanyakan orang ketika melihat atau sedang terlibat dalam suatu permasalahan itu diibaratkan seperti mereka berada di lantai dansa. Nah, ia hanya dapat memperhatikan sekelilingnya, jadi pandangannya itu sempit, hanya bisa memperhatikan sekeliling dengan jarak pandang yang tidak terlalu luas. Nah, seharusnya eh, mereka itu dapat melihat permasalahan seperti orang yang berdiri di atas balkon atau berdiri di atas panggung. Nah, itu kan lebih tinggi dari sekitarnya. Jadi mereka diharapkan bisa melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda. Nah, melihat dengan melihat dan meninjau dari sudut pandang yang jauh lebih kaya akan informasi dan juga menyeluruh. Nah, agar dapat melihat permasalahan itu secara luas. Nah, walaupun mereka itu juga sesekali perlu terlibat di bawah lantai dansa secara langsung atau perlu terlibat dalam permasalahan itu secara langsung. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Nama saya Heryuanisa Amita Putri, nomor mahasiswa 29639. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan laptop saya rusak, jadi saya tidak bisa memperlihatkan video yang menunjukkan muka saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip kedua, identifying the adaptive challenge. Prinsip nomor 2 adalah mengidentifikasi tantangan adaptif, yang berarti melihat tantangan yang akan dihadapi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi produktivitas dan bagaimana mengubah tantangan tersebut. Seorang pemimpin harus mampu memahami sifat ancaman. Sebagai contoh, ketika seekor macan tutul mengancam sekelompok simpanse, macan tutul jarang berhasil mengambil seekor yang tersesat. Simpanse tahu bagaimana menanggapi ancaman semacam ini. Tetapi ketika seorang pria dengan senapan otomatis mendekat, respon rutinnya gagal. Simpanse berisiko punah di dunia pemburu kecuali jika mereka menemukan cara untuk melucuti ancaman baru tersebut. Demikian pula ketika bisnis tidak dapat belajar dengan cepat untuk beradaptasi dengan tantangan baru, mereka cenderung menghadapi bentuk kepunahan mereka sendiri. Pertimbangkan kasus British Airways yang terkenal. Setelah mengamati perubahan revolusioner dalam industri penerbangan selama tahun 80-an, kepala eksekutif saat itu dengan jelasnya menyadari perlunya mengubah maskapai penerbangan yang dijuluki Bloody Awful oleh penumpangnya sendiri menjadi teladan layanan pelanggan. Sebuah organisasi yang orang-orangnya berpegang teguh pada sila fungsional dan lebih menghargai menyenangkan atasannya daripada menyenangkan pelanggan tidak akan bisa menjadi maskapai penerbangan favorit dunia.
Orang harus belajar untuk berkolaborasi dan mengembangkan rasa tanggung jawab kolektif untuk arah dan kinerja maskapai. Marshall sendiri mengidentifikasi tantangan adaptif penting menciptakan kepercayaan di seluruh organisasi. Dia adalah salah satu eksekutif pertama yang kami ketahui memprioritaskan menciptakan kepercayaan. Marshall dan timnya mulai mendiagnosis tantangan organisasi secara lebih rinci. Mereka mencari di 3 tempat, yaitu yang pertama, mereka mendengarkan ide dan perhatian orang-orang di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, Marshall dan timnya melihat konflik sebagai petunjuk gejala tantangan adaptif. Dengan cara pengungkapan konflik lintas fungsi hanyalah fenomena permukaan. Konflik yang mendasari harus didiagnosis. Perselisihan tentang masalah yang tampaknya teknis seperti prosedur, jadwal, dan jalur kewenangan sebenarnya adalah proksi untuk konflik mendasar tentang nilai dan norma. Lalu yang ketiga, Marshall dan timnya memegang cermin untuk diri mereka sendiri, menyadari bahwa mereka mewujudkan tantangan adaptif yang dihadapi organisasi. Di awal transformasi British Airways, nilai-nilai dan norma-norma yang bersaing dimainkan oleh tim eksekutif dengan cara yang tidak berfungsi yang mengganggu kapasitas perusahaan lainnya. Lalu, karenanya mengidentifikasi tantangan adaptifnya sangat penting dalam upaya British Airways menjadi maskapai penerbangan favorit dunia. Agar strategi berhasil, para pemimpin perusahaan perlu memahami diri mereka sendiri, orang-orangnya, dan potensi sumber konflik. Marshall menyadari bahwa pengembangan strategi itu sendiri membutuhkan kerja adaptif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wisnu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitra Alvinasari, nomor mahasiswa 29945. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip ketiga, regulating distress. Distress itu apa? Stress itu dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress itu merupakan stres yang positif, di mana seorang itu melakukan pekerjaan itu menjadi lebih baik. Sedangkan distress itu stres yang negatif, di mana seorang itu melakukan pekerjaan mengalami kesulitan. Seperti itu. Prinsip ketiga untuk memimpin pekerjaan adaptif adalah mengatur tingkat stres. Pekerjaan adaptif itu merupakan pekerjaan di mana kita itu mudah dalam menyesuaikan diri dalam pekerjaannya tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, seseorang secara keseluruhan tidak menerima perubahan dengan tangan terbuka. Orang-orang di dalam organisasi mungkin bereaksi terhadap perubahan dengan panik, tetapi tugas pemimpin adalah menyediakan komunikasi dan kejelasan. Nah, pemimpin ini selain menyediakan komunikasi dan kejelasan, itu juga bertugas untuk mengarahkan karyawannya atau seluruh anggota organisasinya itu menerima perubahan yang telah diusulkan oleh pemimpinnya tersebut, agar perubahan tersebut berjalan dengan lancar dan tujuan organisasi tersebut tercapai. Seperti itu. Orang harus tahu cara meluangkan waktu dan menenangkan diri, dan ini harus ditunjukkan melalui contoh kehadiran, ketenangan, dan toleransi emosional pemimpin. Jadi, sikap dan sifat pemimpin itu berpengaruh pada karyawannya. Misalnya, kehadiran. Jika pemimpin hadir tepat waktu dalam bekerja, maka karyawan tersebut juga akan tepat waktu dalam bekerja. Ketenangan. Jika pemimpin itu tenang dalam mengatasi masalah atau problem, maka karyawan tersebut juga ikut tenang dalam mengatasi masalahnya. Sedangkan toleransi emosional pemimpin. Nah, emosional pemimpin itu berpengaruh terhadap kinerja karyawannya tersebut. Jika pemimpin memberikan tugas secara emosional atau dengan tidak baik, maka karyawan tersebut mengalami stres atau tingkatan stresnya tinggi. Seperti itu. Jadi, pemimpin itu harus mampu mengontrol emosionalnya tersebut agar karyawan tersebut melakukan pekerjaannya dengan kinerja yang terbaik. Seperti itu. Jadi, di regulating distress ini pemimpin sangat berpengaruh.
karena pemimpin yang mengendalikan atau mengontrol seluruh organisasi tersebut atau seluruh anggota organisasi tersebut agar melakukan kinerjanya dengan baik, seperti itu. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, perubahan adaptif adalah jenis perubahan yang terjadi ketika orang dan organisasi dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah secara radikal. Yang kedua, tidak semua masalah pekerjaan bersifat teknis, melainkan sebagian besar masalah bersifat adaptif. Yang ketiga, terdapat 6 prinsip adaptif untuk memimpin pekerjaan adaptif. Dan keenam prinsip tersebut dianggap sebagai alat yang harus dimiliki oleh karyawan untuk mengelola pekerjaan adaptif. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.